Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Buat adik-adik kelas 5, salam kenal. Saya Kak Rita. Bagaimana adik-adik minggu kemarin? Sudah sibuk dengan tugas-tugas sekolah, ulangan-ulangan? Tetap semangat ya adik-adik, pantang menyerah. Karena kita tahu, Tuhan selalu menyertai kita. Mengawali minggu yang baru, yuk kita menyembah Tuhan dengan datang ke hadirat-Nya melalui kebaktian sekolah minggu online ini. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan melalui lagu Masuk Hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari-hari yang lalu. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari dan minggu yang baru ini. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk berbakti. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memberikan pujian, syukur, dan penyembahan kami yang terbaik. Kuduskan dan layakkan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, pada kebaktian kali ini kita mau belajar tentang doa. Wah, apa ya yang mau dipelajari tentang doa? Setiap hari kan kita sudah berdoa ya. Bahkan dalam satu hari mungkin beberapa kali kita berdoa. Atau adik-adik ada yang masih suka lupa atau jarang berdoa? Semoga tidak ya. Adik-adik, sadari tidak mengapa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Atau mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, bagaimana sebaiknya kita berdoa? Ada satu lagu yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami tentang doa. Ayo kita perhatikan dan coba hayati kata-kata dalam lagu berikut. Sambil bernyanyi, kita patut bersyukur kepada Tuhan dan memujinya bila kita berdoa.
bila ku berdoa. Indah ya adik-adik bila kita berdoa. Kita bertemu Tuhan, Tuhan menyambut kita, rasa ragu dan takut kita hilang ganti sukacita. Tuhan juga tahu segala kesusahan kita, segala salah dan dosa kita, dan dengan kasih Dia mengampuni kita. Nah adik-adik, kita akan lebih memahami lagi tentang doa melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Kita siapkan hati kita, dan untuk itu kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabarnya di hari ini? Semoga semuanya baik, semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Senang sekali bertemu lagi dengan siapa? Dengan Kak Cia di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan, untuk bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Tiba waktunya kami mau membaca, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya pimpin dan sertai kami agar kami dapat mengerti dan dapat mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Ayo dibuka semua Alkitabnya, kita baca dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat 13. Teman kita akan membacakan perikop pembacaan ini. Silakan. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.'
Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan bahan Alkitab kita hari ini. Tema kita hari ini yaitu berdoa untuk menerima pengertian. Berdoa untuk menerima pengertian. Pasti sudah sering sekali mendengar kata berdoa, begitu. Dan tentu kakak yakin pasti adik-adik juga rajin melakukannya ya. Berdoa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah suatu kewajiban, kebiasaan yang sudah dibangun dari kita kecil sampai dewasa. Kita lihat mama dan papa kita itu selalu menyatakan perasaannya, membangun hubungan dengan Allah itu dengan berdoa. Nah, kita mau membahas lebih jauh lagi tentang berdoa. Nah, pertanyaan pertama yang muncul, kapan aku berdoa? Kapan ya, waktu apa saja kita berdoa? Di sini kakak menuliskan sedikit waktu ya, karena pasti banyak kalau dijelasin. Yang pertama, bangun tidur atau mau tidur. Lalu yang kedua, ketika kamu mau makan begitu, ketika mau belajar, ketika dalam perjalanan, ketika kamu sedang bersuka cita, entah itu kamu ulang tahun begitu, atau kamu ada keberhasilan yang kamu capai begitu. Nah, lalu yang keenam ada ketika kamu bersedih gitu, ketika kamu misalkan berpisah dengan teman kamu, ketika kamu misalkan mendapatkan kesusahan, itu adalah saat-saat atau waktu-waktu yang biasanya orang memulai atau menyelesaikan itu dengan doa. Nah, jadi itu semua berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, apakah ketika itu pagi hari, siang hari, malam hari, itu banyak sekali aktivitas yang biasa dimulai ataupun diselesaikan dengan doa. Nah, lalu pertanyaan kedua, kenapa aku berdoa? Kenapa ya? Apa alasannya? Nah, ini sebagian kecil dari alasan berdoa yang kakak coba tuliskan. Yang pertama, kamu punya harapan. Kamu punya harapan, mau punya ini, mau punya itu, kamu mau mencapai sesuatu, begitu dalam kamu di sekolah, begitu mau punya nilai yang bagus, mau punya peringkat yang bagus, mau punya teman yang banyak seperti itu. Kamu punya harapan, kamu punya kemauan yang kamu mau seperti itu. Lalu kedua, ketika kesusahan. Ya, kenapa aku berdoa? Karena aku lagi susah, begitu. Karena aku lagi susah, lagi mendapatkan hal-hal yang tidak bisa aku mengerti, begitu. Jadi kamu berdoa untuk meminta petunjuk. Dan ketiga, karena aku bahagia. Jadi di sini kenapa aku berdoa? Karena aku mau mengucap syukur. Ketika bahagia, orang biasanya aku berdoa karena aku mau mengucap syukur karena Tuhan memberikan aku kebahagiaan lewat orang ataupun lewat sesuatu, lewat event gitu. Nah, lalu yang keempat, ada juga alasan berdoa ketika merasa kesepian.
aku punya teman tapi aku nggak bisa cerita begitu, tapi aku merasa kesepian, aku butuh untuk menceritakan masalah aku misalkan begitu. Nah itu biasanya alasan orang berdoa juga adalah karena merasa kesepian gitu. Lalu yang kelima, nah ini yang biasanya dilakukan orang juga. Kenapa aku berdoa? Kenapa kamu berdoa? Jawabannya karena kewajiban, karena dari kecil aku disuruh sama mama papa, karena dari kecil aku disuruh sama kakak sekolah minggu, karena dari kecil aku disuruh sama bapak pendeta gitu. Jadi wajib itu aku harus lakukan. Padahal sebenarnya itu harus dari kesadaran diri kita sendiri, kita membangun kesadaran diri kita sendiri. Tapi karena misalkan kita menganggap doa itu hanya sebuah kewajiban, kita jadi tidak memahami apa doa yang sebenarnya. Sama juga alasan keenam yaitu karena udah kebiasaan, begitu. Karena kenapa aku berdoa ya? Karena udah biasa, karena udah sering, begitu. Nah jadi itu ketika kita tidak memahami lebih dalam lagi, kita kurang mengerti doa itu untuk apa, jadi kita bilangnya oh karena udah biasa, udah dari dulunya seperti itu. Padahal ketika kita menjadi umat yang percaya kepada Allah, doa ini menjadi salah satu media komunikasi kita, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau hanya untuk kewajiban, hanya kebiasaan, berarti kita tidak memahami hubungan atau relasi tersebut. Nah ini contoh-contoh emosi ya, emosi kenapa aku berdoa, biasanya karena aku merasa bahagia, karena aku merasa sedih, karena aku merasa susah, karena aku merasa excited, karena aku merasa ragu. Jadi emosi-emosi itu juga biasanya dijadikan alasan kenapa aku berdoa. Nah ini contoh emosinya, biasanya kita yang seperti kakak bilang tadi ya, aku bingung, aku nggak tahu mau cerita ke siapa begitu, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa aku bingung apa yang aku rasakan begitu, aku tidak tahu perasaanku, sehingga kemudian aku memilih untuk berdoa. Nah, dari pembacaan kita hari ini ya ada 13 ayat. Ayat yang pertama itu kita bisa lihat ya, itu ada tentang doa Bapa Kami. Nah, jadi di perjanjian baru yang minggu depan kita akan mulai membahas tentang perjanjian baru ya, diperhatikan adik-adik. Di perjanjian baru kita bisa lihat ada Injil yang menuliskan tentang doa Bapa Kami seperti yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi. Ya, di Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4 itu dituliskan ya bagaimana Yesus menjawab muridnya ya ketika muridnya bertanya bagaimana seharusnya kita berdoa. Begitu di Lukas dijelaskan dari ayat 2 sampai 4 yang kakak tampilkan sekarang. Begitu. Ini semuanya kakak yakin semuanya sudah hafal ya, sudah tahu doa Bapa Kami. Ini adalah sepenggal atau sebagian dari doa Bapa Kami yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah dihafalkan bersama. Nah, di versi lainnya di Injil Matius kita juga bisa lihat doa Bapa Kami. Nah, memang kalau di Matius itu dia lebih lengkap, lebih panjang sama seperti yang kita hafalkan selama ini. Begitu. Di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ya, karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat doa seperti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita di masa kini. Nah, sekarang kita mau bahas doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bisa kita baca keseluruhan dan kita bisa lihat bagian-bagiannya. Ya, yang pertama ada pujian, lalu ada ucapan syukur, dan kemudian ada permohonan. Yang keempat ada pengakuan dan ada penyerahan
diri yang bagian terakhir. Di doa Bapa Kami ini kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya dan kita sekarang ini untuk berdoa kepada Bapa di surga. Begitu. Jadi doa bukan hanya kewajiban, bukan hanya kebiasaan atau hanya ketika butuh saja. Ya, saya mau ini mau itu, terutama kebutuhan sehari-hari, misalkan karena aku nggak punya baju, aku doa untuk diminta, nanti tiba-tiba ada baju begitu. Tidak seperti itu. Dari doa Bapa Kami kita belajar bahwa kita membangun hubungan dengan Allah melalui doa itu, kita isinya itu ada pujian, ada ucapan syukur, ada permohonan, ada pengakuan akan kedaulatan Allah, dan juga ada penyerahan diri kita. Begitu. Jadi doa itu tidak sekadar hanya meminta saja, begitu. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, Kak, jadi kita kalau doa itu harus panjang, doa itu berarti harus katanya bagus-bagus, seperti itu ya. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya niat, ketika kita mau membangun hubungan itu, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pengetahuan kita, maksudnya pengetahuan kata-kata kita. Tidak perlu puitis, tidak perlu sebagus-bagus bagaimana atau beberapa paragraf begitu ya, sampai panjang. Tetapi bagaimana niat dari hati kita? Apakah memang kita berniat untuk memuji Tuhan, kita berniat untuk mengucapkan syukur, kita berniat untuk memohon, kita berniat untuk mengakui kedaulatan Allah, dan berniat untuk menyerahkan diri. Oke, kita lanjut. Setelah kita lihat tadi ya, kita kan baca Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Setelah sampai ayat 4 tadi ya, kita lihat ada doa Bapa Kami. Seterusnya Yesus masih ada penjelasan lagi tentang hal berdoa. Di sini kita akan lihat yang pertama. Kita bisa lihat di ayat selanjutnya, itu perumpamaan tentang seorang sahabat. Bagaimana kemudian Yesus menjelaskan Allah adalah sahabat yang akan selalu bersedia menolong kita yang dalam kesusahan dan butuh pertolongan. Begitu. Jadi Yesus menyampaikan ada perumpamaan seorang sahabat yang membutuhkan pertolongan. Ya, di bagian di ayat 5. Membutuhkan pertolongan. Apakah sahabat yang lain akan mengatakan bahwa aduh saya nggak bisa bantu? Tidak. Tapi yang dikatakan adalah dia akan membantu ketika itu adalah sahabatnya yang sejati. Nah, Allah adalah sahabat yang selalu bersedia menolong kita yang dalam kesusahan dan butuh pertolongan. Nah, di sini ada kata sahabat. Sahabat itu kan berarti ada hubungan yang akrab, ada hubungan yang erat, bukan orang asing. Jadi ketika kita berdoa, kita membangun relasi sebagai sahabat sejati itu. Kita dengan Allah seperti bersahabat. Berarti tidak ada lagi, wah aku malu, aku nggak mau cerita ke Allah. Aku cuma mau cerita yang bagian ini aja, yang ini enggak, dan lain-lain begitu. Tapi dari sini ya, kita melihat bagaimana kita harus membangun relasi kita dengan memandang bahwa Allah itu melihat kita sebagai sahabat. Dan kita pun begitu, kita adalah sahabat Allah. Jadi kita punya hubungan yang akrab, kita punya hubungan yang erat. Jadi doa itu isinya adalah hal-hal, isinya adalah semua apa yang ungkapan hati kita kepada Allah, karena kita adalah sahabatnya. Sama kalau kita juga punya sahabat baik, sahabat sejati ya, yang kita sudah lama kenal gitu, pasti kalau kita cerita detail, kita merasa ada ikatan di antara kita percaya sama dia sehingga kita mau menyatakan isi hati kita. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, di sini ya, di ayat berikutnya dituliskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini yang biasanya digunakan bahwa berarti doa itu buat kita minta, karena kalau kita minta kita akan diberikan. Nah, itu kurang jauh kita untuk mengerti. Adik-adik harus mengerti lebih jauh.
apa yang diminta di sini sebenarnya? Apakah yang kamu cari sebenarnya, dan apa yang kamu ketok di sini? Rumah siapa yang kamu ketok, istilahnya begitu, ya? Apa yang kamu minta? Bukan yang tiba-tiba besok aku minta laptop baru, amin. Terus besok tiba-tiba ada paket datang, tiba-tiba ada laptop begitu. Tidak diartikan secara harafiah seperti itu, begitu, bahwa kalau minta pasti bakal diberikan, jadi semuanya minta. Bukan, tetapi yang diminta, yang dicari, yang diketok adalah Allah itu sendiri, begitu. Allah adalah kasih kepada umatnya. Cari dan temukanlah Allah, bukan cari dan temukanlah apa yang manusia atau yang kita kehendaki, begitu. Karena berdoa sekali lagi bukan hanya sekadar meminta, begitu, tetapi berdoa adalah menjalin relasi, begitu. Jadi kau menjalin relasi dengan Allah, maka kamu akan mengetahui apa yang Allah mau buat kehidupan kamu, begitu. Apa yang Allah mau buat dalam kehidupan kamu. Jadi di sini bukan lagi meminta barang, ya, meminta jabatan, begitu, meminta sesuatu, bukan seperti itu lagi, tapi kamu meminta dan kamu mencari Allah, sehingga terbangun hubungan, ya, terbangun relasi yang akrab sebagai sahabat, begitu, melalui doa-doa kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, di bagian akhir di ayat 13 dituliskan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Be faithful. Percaya, yakin kepada Allah sepenuhnya atas rencana hidup kita. Begitu. Berdoa bukan sekali lagi kakak ulang-ulang bahwa berdoa lagi itu bukan tentang kamu minta, tapi berdoa justru kamu menyerahkan hidup kamu, ya, kamu menyerahkan hidup kamu karena kamu percaya, karena kamu yakin sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Begitu. Dan ditegaskan melalui ayat ini, begitu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Bapa yang di sorga tahu yang terbaik buat kita, begitu. Bahkan kadang diri kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik buat diri kita, tapi Bapa yang di sorga tahu betul. Makanya kita harus faithful, kita harus percaya, kita harus beriman, kita harus yakin sama Allah, dan sehingga dengan itu kita menyerahkan hidup kita, begitu. Jadi arti berdoa itu sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Tidak hanya betul-betul hanya permohonan dan permintaan, begitu. Tapi jelas ketika berdoa pasti ada isi permohonan, ada isi permintaan. Tetapi kembali lagi, kita menjalin relasi, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah melalui doa. Ya, kita mendoakan bahwa kehendak siapa yang jadi? Kehendak aku, kehendak kamu. Bukan ya, tapi kehendak Allah yang jadi di atas kehidupan kita. Nah, kembali ke tema kita, berdoa untuk menerima pengertian. Dari yang sudah kakak jelaskan tadi, dari doa Bapa kami, lalu kemudian dari bagaimana hal berdoa yang dibahas setelah Yesus menjelaskan, setelah mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, kita melihat ternyata berdoa itu untuk menerima pengertian. Menerima pengertian maksudnya apa? Begitu. Jadi bukan lagi memohon, tapi berdoa untuk menerima pengertian bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima, itu adalah semua dari Allah dan kehendak Allah. Kita menjadi mengerti maksud Allah dalam kehidupan kita. Begitu. Bukan lagi bertanya bahwa kenapa aku kan mintanya A, kenapa dikasihnya B? Aku kan mintanya C, kenapa nggak dikasih apapun? Begitu. Bukan lagi bertanya seperti itu, tapi berdoa untuk menerima bahwa apapun yang Tuhan kasih, apapun, apakah itu sesuai atau tidak dengan permohonan yang aku minta, itulah yang terbaik untuk aku. Berarti kita mengerti. Jadi kita menerima pengertian
kita paham apa yang Tuhan mau dari kita. Begitu adik-adik. Jadi untuk firman Tuhan yang datang kepada kita di hari ini, hari Minggu ini, semoga adik-adik bisa memahami bahwa berdoa sekali lagi ya, berdoa itu sekali lagi tidak hanya sekadar meminta ya, tidak hanya sekadar meminta, memohon, apalagi hanya tentang suatu hal saja, tetapi lebih luas, lebih jauh daripada itu. Aku mau berdoa ya untuk membangun pertama relasi atau hubungan, komunikasi, itu cara aku berbicara dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana aku berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mendapat pengertian itu sendiri. Jadi melalui doa, ya melalui kita berdoa, kita paham hubungan kita dengan Tuhan sebagai sahabat, kita menyerahkan hidup kita, dan kita mendapatkan dan menerima pengertian tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita yang berkomunikasi kepada Allah, tetapi Allah pun berkomunikasi dengan kita. Dan kita dapat mengerti, kita dapat paham apa yang Tuhan mau jadi dalam kehidupan kita. Baik, kiranya firman Tuhan kita pada hari ini itu bisa menjadi suluh, ya, dapat menjadi penerang untuk jalan kehidupan kita. Tuhan memberkati semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, terutama dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami baru saja selesai membaca firman-Mu, kami baru saja selesai merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini tinggal di dalam hati kami, dan lebih jauh lagi kami dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami apapun yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami memaknai doa lebih dalam lagi ya Tuhan, sebagai sarana kami berkomunikasi, sebagai bentuk kami menjalin hubungan dengan Tuhan, dan melalui doa kami dapat menerima pengertian dari Tuhan. Segala hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya bukanlah kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhan yang menjadi atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang sudah jelas ya adik-adik kenapa dan bagaimana kita harus berdoa. Bersyukur sekali kita bisa berdoa kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan selalu terbuka menerima siapapun. Karena kasih dan kebaikan Tuhan, Tuhan mendengarkan permintaan kita, Dia juga dengarkan keluhan-keluhan kita. Bahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan secara terbuka, seperti kita curhat kepada sahabat kita. Jadi, doa itu sangat penting ya adik-adik. Sekarang, mari kita menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh teman-teman kalian. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk proses sekolah online kami. Berkatilah agar kami dapat fokus atas semua pembelajaran yang dilangsungkan, dan kami dapat memperhatikan yang dijelaskan oleh guru Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk proses distribusi vaksin COVID-19 agar semakin banyak warga bisa menerima vaksin COVID-19 Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus berkati Tuhan agar kakak sekolah minggu selalu semangat dalam mengajarkan semua materi di kelas sekolah minggu online ini Tuhan. Berkati juga Tuhan agar bangsa dan negara kita selalu jauh dari bahaya atau bencana. Terima kasih Tuhan, amin. Saatnya kita sekarang memberikan persembahan terbaik kita. Adik-adik, silahkan memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan untuk dikumpulkan saat kita bisa kembali beribadah di gereja.
atau minta tolong orang tua untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja sebagai berikut. Kita naikkan lagu pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa yang baik, tidak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu atas kasih pemeliharaan-Mu. Pada saat ini kami hendak mempersembahkan syukur kami. Terimalah dan berkati ya Bapa. Mampukan gereja-Mu agar dapat mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Kebaktian online kita akan berakhir, tapi biarlah firman Tuhan terus kita bawa dan hidup di dalam hati kita. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa berdoa itu sangat penting karena memang doa termasuk kebutuhan dasar kita. Doa itu bagaikan nafas kehidupan iman kita. Adik-adik, terus tekun berdoa ya, supaya kita dekat dan bertumbuh terus dalam Tuhan. Pujian penutup kita adalah berdoa terus sampai Tuhan datang. Yuk kita nyanyikan bersama. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, 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 haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
kita naikkan doa penutup kita yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, sungguh kami bersyukur atas kebaktian hari ini. Kami juga bersuka cita atas firman yang Engkau telah berikan bagi kami hari ini. Setelah kebaktian ini, biarlah kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati dan pimpin kami ya Bapa. Kami berserah di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu semua. Tetap jaga kesehatan ya. Ingat, jalani protokol kesehatan 5M dan tekun berdoa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.